Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlinda dari Program Studi Biologi Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menjelaskan model pembelajaran teknik berkirim salam dan soal. Di sini kita akan membahas menu pembelajaran kooperatif teknik berkirim salam dan soal. Yang pertama itu ada pembelajaran kooperatif, pengertian, karakteristik, prinsip-prinsip, prosedur penyusunan, dan soal. Yang kedua, pembelajaran teknik berkirim salam dan soal, pengertian, menurut para ahli, karakteristik, langkah-langkah, kelebihan, dan kekurangan. Pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Karakteristik yaitu yang pertama, pembelajaran secara tim. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Dan yang keempat, keterampilan bekerja. Prinsip model kooperatif. Yang pertama, prinsip saling tergantung positif atau positive interdependence. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan atau individual accountability. Yang ketiga, interaksi tatap muka. Dan yang terakhir, partisipasi dan prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap, yaitu penjelasan materi, yang kedua penilaian, yang ketiga belajar dalam kelompok, dan keempat pengertian model pembelajaran tipe memberi salam dan soal. Pembelajaran kooperatif tipe memberi salam dan soal merupakan salah satu teknik atau pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang memberi peserta didik kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Peserta didik belajar dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Lee 2007 ayat 57 menjelaskan bahwa teknik berkirim salam dan soal adalah suatu model pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan siswa dengan membuat pertanyaan sendiri, sehingga akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Yang kedua, menurut Sugianto 2010 ayat 51 mengemukakan bahwa berkirim salam dan soal, teknik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat pertanyaan sendiri sehingga merasa terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat teman sekelasnya. Dan yang ketiga, menurut Lee dalam Isjoni 2009 ayat 113 berpendapat berkirim salam dan soal, teknik ini memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat pertanyaan sendiri sehingga merasa terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat teman sekelasnya. Karakteristik yang menjadi karakteristik pembelajaran kooperatif tipe memberi salam dan soal yaitu peserta didik membuat pertanyaan sendiri sehingga akan merasa terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe memberi salam.
Guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok beranggotakan 4-6 siswa. Yang kedua, setiap kelompok ditugasi untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang akan dikirim ke kelompok lain. Guru dapat mengawasi dan membantu memilih soal-soal yang tepat. Yang ketiga, masing-masing kelompok menyampaikan salam yang telah dibuat bersama kelompoknya sebagai identitas kelompoknya. Yang keempat, setiap kelompok mengirimkan salah satu anggota kelompoknya untuk menyampaikan soal kepada kelompok lain sesuai dengan perintah dari guru. Yang kelima, setiap kelompok berdiskusi untuk mengerjakan kiriman soal dari kelompok lain. Yang keenam, setelah selesai, jawaban masing-masing kelompok dicocokkan dengan jawaban kelompok yang membuat soal. Dan yang terakhir yaitu guru mengevaluasi hasil diskusi siswa dalam membuat dan menjawab. Kelebihan dan kekurangan model tipe memberi salam dan soal. Di sini kita dapat lihat kelebihannya yaitu yang pertama, peserta didik lebih aktif, efektif, dan kreatif. Yang kedua, adanya interaksi antar sesama peserta didik dan guru. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk saling menghargai pendapat. Yang keempat, melatih pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Yang kelima, menumbuhkan semangat percaya diri peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam, melatih peserta didik untuk mampu bekerja sama dalam belajar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari model pembelajaran teknik berkirim salam dan soal, yaitu yang pertama, model pembelajaran ini lebih cocok untuk persiapan menjelang tes. Yang kedua, model pembelajaran ini cocok untuk mengukur kemampuan siswa menjelang ulangan kenaikan kelas. Yang ketiga, model pembelajaran ini cocok untuk menjelang persiapan pelaksanaan saat menghadapi ujian akhir nasional. Simulasi langkah-langkah model pembelajaran tipe memberi salam dan soal. Yang pertama, guru mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok beranggotakan 4-6 siswa. Yang kedua, setiap kelompok ditugasi untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang akan dikirim ke kelompok lain. Guru dapat mengawasi dan membantu memilih soal-soal yang tepat. Yang ketiga, masing-masing kelompok menyampaikan salam yang telah dibuat bersama kelompoknya sebagai identitas kelompoknya. Setiap kelompok mengirimkan salah satu anggota kelompoknya untuk menyampaikan soal kepada kelompok lain sesuai dengan perintah guru. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi untuk mengerjakan kiriman soal dari kelompok lain. Setelah selesai, jawaban masing-masing kelompok dicocokkan dengan jawaban kelompok yang membuat soal. Guru mengevaluasi hasil diskusi siswa dalam membuat dan menjawab soal. Demikianlah penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif, tipe memberi salam dan soal. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.